Aku pernah bahas tentang ini. Mau itu karmik sebutannya, soulmate, atau twin flame, semua orang yang dikirimkan untuk masuk dalam hidup kita itu pasti punya tujuan dan fungsinya masing-masing. Itu yang paling penting yang perlu kita ingat. Tapi seringnya memang tidak semua orang bersedia untuk merendahkan hati dan mengakui kalau tidak semua orang atau semua hal yang hadir dalam hidupmu itu harus bertahan selamanya. Alasannya bisa banyak faktor, entah itu pengalaman personal, tuntutan orang sekitar, atau bagaimana cara pikir, pola pikir, perspektif, sudut pandang. Balik lagi, pengalaman membentuk bagaimana cara si individu itu melihat hubungan atau koneksi. Kadang banyak orang berpikir, dan mungkin ini juga bisa disebabkan oleh media, pengaruh media, pengaruh konten yang ada di media yang mau tidak mau seakan mendoktrin atau mengajarkan seseorang, siapapun subjeknya, seakan dia baru bisa bahagia, seakan dia baru bisa sukses, berhasil, dihargai, atau lain sebagainya, mungkin ketika dia baru punya pasangan. Dianggap yang sebutannya relationship goals, atau terlihat ideal, Instagram boyfriend, Instagram girlfriend yang terlihat baik, terlihat sempurna di luarnya. Banyak orang jatuhnya jadi seakan terobsesi dengan status, terobsesi dengan hubungan, hanya untuk pakai topeng. Kenapa aku bilang hanya untuk pakai topeng? Karena banyak orang juga mereka nggak sadar, mereka juga sudah terjebak atau bahkan dalam tanda kutip terbelenggu dalam perspektif seakan kebahagiaan itu adalah suatu konsep atau suatu pola, suatu titik yang baru bisa digapai ketika ada kehadiran atau ada sosok orang lain yang memberikan mereka kebahagiaan itu, atau memberikan mereka cinta itu, atau memberikan mereka pemenuhan atau fulfillment. Dan itu sangat mudah, kondisi ini akan sangat mudah buat orang lupa kalau sebetulnya dia, keberadaan dia, eksistensi dia, kehidupan dia, their presence, their life, their existence, selama dia hidup itu adalah bukti cinta, bentuk cinta, bentuk kebahagiaan, kepercayaan dari Tuhan dan dari semesta. Kenapa aku bilang bentuk kepercayaan? Karena beliau masih mempercayakan kamu nafas, tanggung jawab, kemampuan untuk mencintai, keberanian untuk dicintai, keberanian untuk buka hati, keberanian untuk menyentuh hati orang lain, bukan hanya secara romantis, tapi dengan perilaku kamu, dengan perkataan kamu, dengan sikap kamu, dengan perbuatan baik kamu. Itu juga sudah bisa dijadikan sebagai sarana cinta kasih, sarana kebaikan, sarana kebahagiaan. Bukan hanya untuk diam, pasif, dan menunggu. Karena sekali lagi setiap manusia punya free will. Setiap manusia punya kehendak bebas. Dan pilihan tindakan atau action terkait kehendak bebas ini juga faktornya macam-macam. Bisa latar belakang budaya, latar belakang perspektif, latar belakang sikap, perilaku, pola pikir, tuntutan orang-orang sekitar atau peer pressure, dan macam-macam, atau kebiasaan, habits, gaya hidup.
Kita diberikan kesempatan dan diberikan kemampuan untuk memilah dan memilih. Untuk bisa berpikir dengan jernih sebetulnya. Karena manusia juga diberikan logika. Untuk bisa memilih mau bertindak, beraksi atau bereaksi. Lagi-lagi semua tergantung free will. Tergantung bagaimana kita mau melihat realita hidup kita. Sama seperti di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, atau kamus bahasa asing lainnya, itu pasti akan ada dua kata yang bertolak belakang sifatnya, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Korban dan penyintas. Victim dan survivor. Ketika ada datang masalah dalam hidupmu, atau cobaan datang dalam hidupmu, luka, patah hati, atau sumber kekecewaan lain datang dalam hidupmu, sebetulnya karena kamu, sebetulnya juga sudah diberikan kapasitas untuk memiliki kehendak bebas. Kamu bisa memilih, apakah kamu mau melabeli dirimu sebagai victim atau korban, atau kamu mau melihat dan mulai melabeli dirimu sendiri sebagai penyintas atau survivor. Tergantung. Setiap manusia punya kehendak bebas untuk menentukan, atau bisa dibilang sebutannya co-creating. Co-creating bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan semesta untuk menciptakan kembali alur kehidupan yang memang kamu idam-idamkan. Contoh gampang, banyak orang biasanya marah atau mengeluh kalau misalnya ada Mercury retrograde, ada Charon retrograde, atau ada bentuk-bentuk planet yang lagi retrograding lainnya. Bentuk atau pola atau pergerakan planet yang lagi retrograde. Atau kalau ada masalah dari faktor eksternal, mereka punya tendensi langsung menyalahkan apapun penyebab masalah itu yang mereka duga atau mereka rasa adalah penyebab masalah. Lagi-lagi kita kembali lagi ke free will. Entah banyak orang yang sadar atau tidak, sebetulnya realita hidup kita itu 100% sejatinya selalu mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Frekuensi dan vibrasi itu memang sepenting itu, walaupun mungkin sangat sering disepelekan oleh orang lain. Bukannya berarti kalau frekuensi dan vibrasi kamu lagi rendah, kamu gak bisa menarik atau gak bisa manifesting hal-hal yang memang kamu inginkan. Tapi akan sangat mudah untukmu menarik hal-hal dengan frekuensi yang lebih baik ketika memang frekuensimu juga bisa menyesuaikan itu. Ketika niat hatimu juga menginginkan apapun yang kamu inginkan dengan tujuan yang tulus. Bukan untuk tujuan negatif, bukan karena dipengaruhi oleh iri hati, dendam, atau apapun faktor-faktor yang negatif dan nantinya hanya bisa merugikan bukan hanya kamu tapi juga orang lain. Tuhan tidak tidur. Semesta tidak akan pernah tidur. Walaupun mungkin kamu ngerasa kamu gak bisa merasakan presence atau kehadiran beliau, beliau punya caranya sendiri untuk memantau setiap pergerakan kita. Dan segala bentuk perilaku, tindakan, keputusan, aktivitas, pikiran, isi hati, semua itu akan dipertimbangkan. Karena beliau adalah sosok yang agung dan sosok yang adil. Entah kamu berbuat baik atau kamu berbuat buruk, semua pasti ada perhitungannya. Jangan khawatir. Bukan bagianmu untuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan terhadap orang-orang yang menyakiti kamu. Lakukan bagianmu yang terbaik untuk tetap bisa menjadi sarana cinta kasih, sarana kebaikan, dan sarana di mana kamu bisa dipercayakan oleh Tuhan, oleh semesta untuk menjadi pembawa berkat, pembawa kebaikan. Jangan takut kekurangan ketika kamu membagikan berkat atau memberikan kebaikan dalam cara apapun. Entah itu cinta, ilmu, kebaikan, saran, presence, bahkan kehadiran, waktumu. Karena Tuhan dan semesta akan punya perhitungannya sendiri
untuk membalas setiap orang atau setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menjadi perpanjangan tangan dan perpanjangan cinta kasihnya, perpanjangan unconditional love-nya beliau, perpanjangan agen perubahan, agen cinta kasih, agen kebaikan. Percayalah, aku yakin gak ada yang namanya kebetulan. Jadi, kalau teman-teman mungkin masih dengar voice note ini, atau masih dengar voice recording ini, masih dengar video ini, dimanapun nanti kamu dengar ini dan kapanpun kamu dengar ini, selamat bergabung di komunitas orang-orang yang sudah terpilih dan sudah terpanggil oleh semesta, oleh Tuhan, untuk kita bersama-sama terus membagikan kebaikan, bagikan cinta kasih dalam cara apapun. Entah kamu sudah menyadari bakat dan potensimu atau tidak, tapi percayalah, bukan kebetulan Tuhan mengizinkan aku untuk mengatakan dan menyampaikan ini. Bukan kebetulan juga kalau kamu bisa mendengarkan ini. Misimu belum selesai. Jangan menyerah sekarang. Kita akan sama-sama berpegangan tangan, saling menguatkan, saling menyemangati, saling mendukung, saling terus membagikan lebih banyak cinta kasih dan kebaikan. Karena belum waktunya untuk mereka, untuk kami, untuk kita yang sudah dipilih untuk menyerah. The best is yet to come. The best is yet to come. Selamat beraktivitas. Selamat terus berfokus, berjalan, membagikan cinta kasih dan menjadi sarana berkat. Jangan menyerah ya.